Bapak akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Oke, selamat menyimak. Langsung saja kita ke subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran pertama. Oke, di sini ada percakapan. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kemudian dijawab, kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut ya. Ini dia alat-alatnya ya pada gambar berikut ini ya. Ada yang sedang menyapu, mengelap kaca, membersihkan papan tulis ya. Ada yang mengangkat meja ya. Ya, kita harus bergotong royong agar pekerjaan itu cepat selesai. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai ya. Di sini ada gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Nah, ini menoleh ke kanan. Perhatikan gerakan tangan temanmu ya. Dan perhatikan gerakan kaki temanmu, dia menyilang di sini ya. Nah, perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Nah, dinding gendang membentuk pola ya. Dinding tifa membentuk pola segi 4 dan segitiga ya. Kalau ada tarian pasti ada musiknya ya. Musiknya itu menggunakan apa? Menggunakan kendang. Salah satunya ya. Ada yang berbentuk segitiga. Nah, dan ini bentuk layang-layang. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Nah, masih ingat? Sisinya yang mana? Ya, yang ini sisinya ya. Sisi. Kemudian sudutnya. Ini sudutnya ya. Dan titik sudutnya di sini ya. Oke, masih ingat? Tentunya masih ingat ya. Kita lanjutkan. Nah, tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Oke. Kasih contoh yang B ya, segitiga. Banyak sisinya berapa? Ini 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian banyak sudutnya. 1, 2, 3. Banyak sudutnya ada 3. Kemudian titik sudutnya. 1, 2, 3 juga. Nah, sekarang yang ini. Yang C. Banyak sisinya ada berapa? 1, 2, 3, ada 4 ya. Nanti anak-anak silakan tarik garis ya, yang mana banyak sisinya 3 dan 4 ya. Oke, kemudian banyak sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Jadi kita tarik garis, banyaknya sisi ada 4, banyaknya sudut ada 4, banyaknya titik sudut ada 4. Itu berarti gambar yang ini ya, gambar jajar genjangnya ini. Oke, sudah paham? Nah, sudah paham. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Sini kita lihat ada 2 kotak ya. Bangun datar berbentuk segi 4. Nah, yang segi 4 yang mana? Ya, kita tarik. Yang ini. Kemudian yang nomor 3. Bangun datar berbentuk segitiga yang mana? Nah, nomor 2 ya. Nomor 4 dan selanjutnya. Nanti anak-anak bisa kerjakan di buku temanya ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Di sini ada gambar halaman kelas yang bersih ya. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah di tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran untuk mencuci tangan ya. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan ya. Anak-anak harus rajin mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan ya. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus memudayakan hidup bersih dan sehat. Ya, ini contohnya ya. Halamannya bersih, rapi, dan indah. Asri ya tamannya. Oke. Nah, ini contoh halaman yang bersih. Halaman kelas yang bersih ya.
Oke, kita ke pembelajaran 3. Dilanjutkan. Ya, ada kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Nah, ini dia contohnya. Nah, tadi yang halaman yang bersih, sekarang kelas yang tidak bersih seperti ini ya. Semua serba berantakan ya. Ada pot di sini berserakan, ada buku, ya, ada kertas ya. Sebaiknya anak-anak merapikannya, membersihkannya ya. Oke, kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit ya tentunya ya. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan ya. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang ya. Anak harus merapikan, membersihkan kelas biar tidak ada sarang penyakit ya. Bisa nanti anak-anak terapkan ketika anak-anak masuk ke sekolah ya. Nanti di sekolah juga pasti ada piketnya ya. Oke, di sini ada ada gerakan tarian menyapu di sini ya. Ada alat musiknya, ada gendang, ada kecrekan ya. Coba mati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa berbentuk pola bangun datar ya. Di sini ada yang berbentuk segitiga ya, yang putih ini. Kemudian yang coklat ini berbentuk segi empat ya. Tadi yang sudah ya. Kemudian ada segi lima. Ini bentuk segi lima ya. Tentunya sisinya ada 5 ya, segi 5. Lalu segi 6 tentunya sisinya ada 6 ya. Nanti titik sudut anak-anak bisa cari sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, banyak sisinya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Yang nomor D ya. Banyak sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti anak-anak menyocokkan ya, menarik garis yang mana banyak sisinya 5 dan banyak sisinya 6. Silakan anak-anak hitung di sini ya. Nanti tarik garis saja ya. Kemudian di pembelajaran 4 ini aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor ya. Harusnya kita harus membersihkan pekarangan sekolah agar terlihat rapi dan indah. Nanti anak-anak bisa baca di sini di buku temanya. Oke. Kita akan lanjutkan saja. Nah, di sini ada pola bangun datar ya. Nah, ada pola bangun datar, ada lingkaran, ada segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga ya. Itu polanya. Ini lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Kemudian yang di sini yang terakhir segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran. Nah, sekarang tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, di sini kita lihat ya. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Berarti lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Terus lanjutannya lingkaran, lingkaran. Ya, sudah paham? Pasti paham ya. Nah, ini segi 4 belah ketupat, segi 4 belah ketupat, segi 4 belah ketupat, segi panjang ya. Tinggal meniru ini saja ya. Kita lihat polanya dulu di awal, nanti kita lanjutkan di titik-titiknya ini ya. Nah, pasti anak-anak paham ya. Nanti bisa anak lihat di buku temanya. Oke, akan lanjutkan ke pembelajaran 5. Di sini ada percakapan ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Nah, kemudian dijawab oleh muridnya, sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan Bu ya, bagus. Nah, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Terus dijawab oleh siswanya, kita membutuhkan ember, sikat air, dan gayung. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah. Ya. Nah, harus membersihkan halaman kelas, kelasnya, ruang kelasnya, toiletnya ya, agar tidak terjadi
sarang nyamuk ya, tidak terjadi penyakit ya. Kita terhindar dari penyakit maksudnya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada cara menjaga kelas agar bersih ya. Anak bisa baca di sana bagaimana cara menjaganya. Kita harus membersihkan lantai, membersihkan tembok dan lain sebagainya ya. Anak bisa baca di sana di buku temanya ya. Tema 4. Oke ya, di sini dia ada siswa yang sedang menyapu, membersihkan jendela, menghapus papan, membersihkan papan tulis dan merapikan meja ya. Itu salah satunya ya. Oke, sekolah Adiwiyata di pembelajaran ke-6. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih ya. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik ya. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah ya. Hal ini bertujuan agar siswa dapat membuang sampah sembarangan, agar tidak membuang sampah sembarangan ya maksudnya. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata ya. Pasti tentunya semua sekolah menginginkan hal tersebut ya. Sekolahnya bersih, rapi, indah ya. Anak-anak juga harus rajin membersihkannya ya. Di sini ada meja ya. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain ya ini ya. Meja persegi panjang ya. Oke, di sini ada pola-polanya ya. Ada persegi panjang, persegi 5, persegi panjang, persegi 5, persegi panjang, persegi 5, persegi panjang, persegi 5. Pola pertama. Pola kedua, persegi panjang, persegi panjang, persegi 5, persegi panjang, persegi panjang, persegi 5, persegi panjang, persegi panjang, persegi 5. Itu pola yang kedua. Pola yang ketiga, persegi panjang, persegi 5, persegi 5, persegi panjang, persegi 5, persegi 5, persegi panjang, persegi 5, persegi 5 ya. Ya, anak-anak bisa lihat polanya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Ada 89. Oke, dadah.